kebahagiaan dan Engkau meninggikan. Maka jika jalan hidup kita adalah menempatkan agama di puncak, dan kita membaca firman pencipta kita untuk mengagungkannya. Kerikil, dan sebagian mereka tidak mencela sebagian yang lain. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam jika melempar 3 jumrah, beliau mendatanginya dengan berjalan kaki, dan tidak berkendara kecuali pada jumrah Akabah karena ada uzur pada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Dan Mujahid berkata, sesungguhnya hari Nahr dinamakan hari Haji Akbar, meskipun semua hari haji juga demikian. Karena pada tahun itu Abu Bakar berhaji dan perjanjian-perjanjian dibatalkan padanya. Wallahu alam. Bab tentang hukum haji kiran dan wanita haid, anjuran minum air zam-zam, dan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan haji. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bagi orang yang berhaji kiran untuk mencukupkan haji dan umrahnya dengan 1 kali tawaf dan 1 kali sa'i. Dia berkata, barang siapa menggabung haji dan umrah, cukup baginya 1 tawaf untuk keduanya. 1 sa'i, tahallul dari keduanya. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika aku berihram untuk umrah, aku tiba di Makkah dalam keadaan haid. Aku tidak tawaf di Baitullah dan tidak pula sa'i antara Safa dan Marwah. Maka aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, lepaskan ikatan rambutmu dan bersisirlah, lalu berniatlah untuk haji dan tinggalkan umrah. Dan berniatlah haji dan tinggalkan umrah. Maka aku melakukannya. Ketika kami telah menyelesaikan haji, beliau mengutusku bersama saudaraku, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ke Tanim, lalu aku berumrah. Beliau bersabda, ini adalah tempat umrahmu. Aisyah berkata, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mudah, lembut. Jika aku menginginkan sesuatu, beliau akan mengikutinya untukku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada pertengahan hari-hari tasyrik, beliau bersabda, wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah satu dan Bapa kalian adalah satu. Ketahuilah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, tidak pula bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Sudah kusampaikan? Mereka menjawab, Rasulullah telah menyampaikan. Dia berkata, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam jika meninggalkan Mina, beliau singgah di Al-Muhasab dan sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya di sana, kemudian tidur sejenak, lalu masuk ke Makkah. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muhajir boleh tinggal di Makkah selama 3 hari setelah menyelesaikan ibadah hajinya. Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, Al-Muhasab bukanlah suatu kewajiban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya singgah di sana karena itu lebih mudah untuk keberangkatannya. Dan Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum singgah di sana sebagai bentuk ittiba, mengikuti beliau Shallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah, beliau masuk dalam keadaan senang dan tentram. Lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah, kemudian keluar dalam keadaan sedih. Beliau berkata, wahai Aisyah, aku berharap aku tidak melakukannya. Aku khawatir aku telah memberatkan umatku setelahku. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitullah, beliau sholat 2 rakaat di dalamnya, lalu duduk, memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya, bertakbir, dan bertahlil. Kemudian beliau berdiri menghadap bagian depan Baitullah, lalu meletakkan dada, pipi, dan kedua tangannya di atasnya, kemudian bertahlil, bertakbir, dan berdoa. Kemudian beliau melakukan hal itu di semua rukun sudut Ka'bah. Kemudian beliau keluar dan menghadap kiblat saat berada di pintu, lalu berkata, inilah kiblat, inilah kiblat, inilah kiblat, sebanyak 3 kali. Kemudian beliau turun dan mendapati para sahabatnya telah mengusap istilam dari pintu hingga hijir Ismail, dan mereka telah meletakkan pipi mereka di Baitullah sambil menangis dan memohon dengan khusyuk. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Sikayah dan meminta minum. Al-Abbas berkata, wahai Fadl, pergilah ke ibumu,
bawakan minuman untuk Rasulullah dari sana. Beliau bersabda, berikan aku minum. Al-Abbas berkata, wahai Rasulullah, orang-orang memasukkan tangan mereka ke dalamnya. Beliau menegaskan, berikan aku minum. Lalu beliau pun minum. Setelah itu beliau menuju Zam-Zam ketika mereka sedang menimba dan menyuguhkan air. Lalu bersabda, teruslah bekerja, kalian berada di atas amal saleh. Beliau menambahkan, seandainya aku tidak khawatir kalian dikalahkan dalam urusan sikayah, niscaya aku turun dan memikul tali di pundakku, seraya menunjuk pundak. Kemudian diberikan kepada beliau satu timba, beliau minum. Lalu bersabda, air Zam-Zam sesuai niat, untuk sembuh, Allah menyembuhkan, untuk kenyang, Allah mengenyangkan, untuk hilang dahaga, Allah menghilangkannya. Itulah kekalahannya. Kemudian, ya Allah, sampaikan shalawat terbaik MU kepada makhluk MU paling bahagia, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Salam. Sebanyak ilmu MU dan tinta kalimat MU. Tiap kali para pengingat menyebut MU dan beliau, saat orang lalai lupa. Ya Allah, sampaikan shalawat terbaik MU kepada makhluk MU paling bahagia, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Salam. Sebanyak ilmu MU dan tinta kalimat MU. Tiap kali para pengingat menyebut MU dan beliau, saat orang lalai lupa. Ya Allah, sampaikan shalawat terbaik MU kepada makhluk MU paling bahagia, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya. Salam. Sebanyak ilmu MU dan tinta kalimat MU. Selalu tiap kali para pengingat menyebut MU dan beliau, saat orang lalai lupa. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan syariatnya dan penjelasannya melalui lisan hamba dan pilihannya. Sebaik-baik makhluknya, junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melimpahkan syalawat, salam, berkah, dan kemuliaan kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, para walinya, dan para pengikutnya, serta kepada para ayah dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul Allah, pilihan Ar-Rahman dari makhluknya dan pilihannya, serta kepada keluarga, sahabat, dan pengikut. Mereka, para malaikat yang didekatkan, dan seluruh hamba Allah yang saleh, dan kepada kita bersama mereka dan di antara mereka, sesungguhnya Dia maha mulia dari segala yang mulia dan maha penyayang dari segala yang penyayang. Syaikh, rahimahullah, melanjutkan bahasan haji, dan di sini membahas lempar jumrah pada hari-hari Mina. Telah diketahui, jumrah Akabah dilempar sendirian pada hari Nahr, yaitu Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari-hari setelahnya, dilempar 3 jumrah, Sugra, Wusta, dan Kubra. Beliau menyebutkan, Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melempar pada hari-hari Mina setelah zawal. Saat matahari tergelincir beliau keluar lalu melempar. Itu waktu paling utama. Menurut jumhur, awal waktu tiap hari mulai setelah zawal. Inilah sunnah yang paling kuat. Dan diriwayatkan bahwa dalam sebuah riwayat dari Abu Hanifah, yang lebih utama adalah setelah zawal, tengah hari, dan boleh sebelum itu. Dan Al-Hasan meriwayatkan darinya bahwa pada hari kedua, jika ia ingin nafar, meninggalkan Mina, maka ia melempar sebelum zawal. Dan jika ia tidak ingin nafar, maka ia tidak melempar kecuali setelah zawal. Jika waktu zawal telah masuk, maka masuklah waktu melempar jumrah. Kemudian waktunya terus berlanjut menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali hingga akhir hari tasyrik. Maka semuanya dianggap ada, tepat waktu, hingga hari keempat, yaitu hari ke-13 bulan Zulhijjah. Waktunya berakhir dengan terbenamnya matahari pada hari itu. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa waktunya berlanjut hingga fajar hari kedua. Lemparan jumrah setiap hari berlanjut hingga fajar hari kedua. Mazhab Maliki mengatakan bahwa itu tidak dianggap ada, tepat waktu, kecuali pada hari yang sama. Jika matahari terbenam, maka itu menjadi kada, mengganti. Ia hanya dianggap ada, pada hari yang sama, dari zawal, tengah hari, hingga maghrib, terbenam matahari. Meskipun demikian, itu adalah kada. Dia berkata, dan jika beliau melempar jumrah pertama dan kedua, beliau berhenti di dekat jumrah pertama dan berhenti. Maksudnya berjalan sedikit, lalu menghadap kiblat dan berhenti berdoa. Dia berkata, maka beliau memanjangkan berdiri dan memohon dengan khusyuk. Dan beliau melempar yang ketiga, yaitu jumrah Akabah, lalu tidak berhenti di sisinya. Dan kita telah mengetahui bahwa jumrah pertama dan kedua berada di dalam batas-batas Mina,
dan bahwa jumrah Akabah berada di luar batas-batas Mina. Dan bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam berdoa setelah lemparan pertama dan kedua. Dan perkataannya, memanjangkan berdiri, telah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa beliau tetap berdoa selama waktu yang dibutuhkan untuk membaca surat Al-Baqarah. Kemudian pada yang kedua juga demikian. Dan pada yang ketiga, beliau melempar dan langsung pergi tanpa berhenti untuk berdoa. Dan begitulah seterusnya. Sebagian ulama berkata, beberapa jamaah haji, aku telah melempar. Dia berkata, apakah engkau berdoa setelah jumrah pertama di dekat jumrah kedua? Dia berkata, ya, selama waktu membaca surat Al-Baqarah. Dia berkata, seharusnya, selama waktu membaca surat Al-Fil, karena gajah lebih besar dari sapi. Gajah, ukurannya, badannya lebih besar dari sapi. Dia berkata, kami duduk selama membaca surat Al-Fil. La ilaha illallah. Maka, yang paling minimal yang termasuk sunnah adalah, dan yang lebih utama adalah memanjangkan doa pada saat-saat seperti ini selama tidak menyebabkan keramaian atau menyakiti siapapun. Jika tidak, maka lebih utama untuk memanjangkannya karena melempar jumrah pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilakukan dengan leluasa dan tanpa berdesak-desakan, sehingga beliau berdiri lama untuk berdoa. Dia berkata, dan beliau memberikan keringanan bagi para penggembala dan pemberi minum untuk melempar jumrah 1 hari dan meninggalkannya 1 hari karena kesibukan mereka menggembala dan mengambil air untuk memberi minum para jamaah haji. Dan beliau memberikan keringanan kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu untuk bermalam di Makkah pada malam-malam Mina karena tugasnya memberi minum. Maka gugurlah kewajiban mabit baginya. Dari sini kita mengetahui bahwa melempar jumrah itu wajib dan wajib dilakukan secara berurutan menurut jumhur, mayoritas ulama jumrah sugra, kemudian wusta, kemudian akabah, masing-masing dengan 7 kerikil. Dan bahwa waktu melempar dimulai dari zawal menurut jumhur juga. Dan datang riwayat dari Abu Hanifah bahwa yang lebih utama adalah melempar pada hari kedua dan ketiga setelah hari Nahr, Idul Adha, sesudah zawal. Jika ia melempar sebelumnya, maka boleh. Dan dari Al-Hasan, ia berkata, jika tujuannya adalah untuk bersegera, nafar awal, pada hari kedua, maka tidak apa-apa melempar sebelum zawal. Adapun melempar jumrah Akabah, beliau, alaihi salatu wassalam melemparnya pada waktu duha. Maka ini, sejak setelah pertengahan malam pada malam Nahr, masuklah waktu melempar jumrah Akabah. Demikian pula pada hari ketiga tasyrik, bagi siapa yang bermalam pada malam ketiga, dan itu lebih utama, ia melempar pada pagi hari ke-13 bulan Zulhijjah setelah zawal. Sama saja. Demikian pula yang dikatakan oleh 3 imam mazhab, serta 2 sahabat Abu Hanifah, bahwa tidak sah melempar jumrah sebelum zawal. Dan Abu Hanifah berkata, waktu yang dianjurkan untuk melempar pada hari ini adalah setelah zawal, sebagaimana telah kita bahas. Dan akhir waktu melempar pada hari terakhir adalah terbenamnya matahari, yaitu waktu di mana seluruh lemparan jumrah menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali tetap berlaku hingga hari ini. Maka semuanya dianggap ada, tepat waktu, hingga terbenamnya matahari pada hari ke-13. Ya, demikian pula mabit, bermalam, di Mina. Mabit di Mina pada malam-malam tasyrik juga merupakan kewajiban menurut jumhur, mayoritas, fukaha, dan menurut mazhab Hanafi adalah sunnah. Ukuran yang memenuhi syarat mabit adalah melewati sebagian besar malam saat berada di Mina, yaitu sebagian besar malam berada dalam batas-batas Mina, sebagian besar malam. Berbeda dengan mabit di Musdalifah, yang telah kita bahas ijtihad dan pendapat mereka tentangnya. Adapun di Mina, maka ia harus melewati sebagian besar malam di dalam batas-batas Mina. Barang siapa yang meninggalkan lemparan jumrah, maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Barang siapa yang meninggalkan seluruh lemparan jumrah, atau meninggalkan lemparan 1 atau 2 hari, atau meninggalkan 3 kerikil dari lemparan jumrah manapun, maka ia wajib membayar dam. Mazhab Syafi'i mengatakan, jika meninggalkan 1 kerikil,
dendanya 1 mat, jika 2 kerikil, 2 mat, dan jika 3, maka wajib membayar dam. Mazhab Hanafi mengatakan, wajib membayar dam jika meninggalkan seluruh lemparan jumrah haji selama 4 hari atau meninggalkan lemparan 1 hari penuh. Menurut mereka, ia wajib membayar dam. Adapun jika ia meninggalkan lebih sedikit, yaitu beberapa kerikil dalam 1 hari, maka ia wajib bersedekah untuk setiap kerikil sebanyak setengah sa, gandum atau 1 sa, kurma atau jelai. Ini adalah mazhab Hanafi. Dam, denda, hanya wajib jika meninggalkan seluruh lemparan atau meninggalkan lemparan 1 hari penuh. Jika meninggalkan sebagian, maka untuk setiap kerikil dendanya adalah setengah sa, gandum atau 1 sa, kurma dan jelai untuk setiap kerikil. Mazhab Maliki mengatakan bahwa ia wajib membayar dam jika meninggalkan 1 kerikil atau meninggalkan semuanya. Bahkan jika ia meninggalkan 1 kerikil, ia wajib membayar dam. Kemudian Sa'd bin Malik berkata, ketika kami kembali dari haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian dari kami berkata kepada yang lain, aku melempar 7 kerikil, dan sebagian lain berkata, aku melempar 6 kerikil, dan mereka tidak saling menyalahkan. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jika melempar 3 jumrah, beliau mendatanginya dengan berjalan kaki. Beliau hanya berkendara saat melempar jumrah Akabah karena beliau tiba dari Musdalifah dengan berkendara. Maka beliau melempar sambil berkendara pada hari Akabah. Adapun pada hari-hari lainnya, beliau keluar dari tendanya di dekat Al-Haif dengan berjalan kaki. Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini mereka mengatakan, mana yang lebih utama, berkendara atau berjalan kaki? Abu Yusuf bin Hanifah, dan ini adalah pendapat yang dipilih dalam mazhab Hanafi, mengatakan bahwa ia melempar jumrah Akabah dengan berkendara dan yang lainnya dengan berjalan kaki pada semua hari-hari melempar. Dan diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Muhammad bahwa ia berkendara pada semua lemparan. Tetapi yang dipilih dalam mazhab Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf, bahwa ia tidak berkendara kecuali pada jumrah Akabah di hari Nahr, dan pada hari-hari lainnya ia berjalan kaki. Mazhab Maliki mengatakan, ia melempar jumrah Akabah pada hari Nahr dalam keadaan apapun, baik berkendara maupun berjalan kaki. Tetapi pada hari-hari lainnya, ia berjalan kaki, artinya sunahnya adalah berjalan kaki. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau berkata, ia melempar jumrah Akabah dengan berkendara pada hari Nahr, dan juga pada hari Nafar. Beliau berkata ia melemparnya dengan berkendara. Dan pada 2 hari pertama, ia berjalan kaki. Beliau berkata, itu lebih aku sukai. Demikianlah yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Dan itu pada masa-masa di mana memungkinkan untuk berjalan kaki dan berkendara. Adapun sekarang, karena keramaian dan banyaknya orang, mereka hanya bisa mencapainya dengan berjalan kaki. Kemudian disebutkan hukum haji qiran dan kewajiban wanita haid jika ia haid pada hari-hari haji, serta hal-hal yang berkaitan dengan minum air zam-zam dan ziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Malik tidak menyukai kata kubur dan mengatakan ziarah ke Rasulullah. Ziarah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau dimuliakan dari sekadar ziarah ke kubur saja, karena yang dimaksud bukanlah kuburnya, melainkan penghuni kubur tersebut. Maka ia mengatakan ziarah ke Rasulullah, ziarah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, semoga Allah menganugerahkan kita kecintaan kepadanya dan menganugerahkan kita kemampuan untuk mengikutinya dengan baik. Dengan perantara beliau, jauhkan keburukan terburuk dari kami dimanapun kami berada. Perbaikilah urusan Yaman dan Syam kami, timur dan barat kami. Angkatlah kesulitan, bencana, dan wabah dari kami. Lindungi kami dari derita, perang, penyakit, lahir dan batin. Tegakkan panji kebenaran dan petunjuk, sebarkan di seluruh makhluk, tolak gangguan dari kami dan dari umat. Segerakan kelapangan bagi penduduk Sudan, Gaza, tepi barat, Lebanon, seluruh Syam, seluruh Yaman, Somalia, Libya, wilayah timur dan barat, dari kalangan ahli la ilaha illallah. Ubah keadaan mereka ke sebaik-baik keadaan, wahai pengubah keadaan. Jauhkan dari kami dan mereka kejahatan siang dan malam. Masukkan kami pada golongan orang jujur terbaik, dengan afiah, dengan rahasia Al-Fatihah, kepada hadirat Nabi Muhammad mulia.
Shalawat untuk Nabi, Al-Fatihah dibaca. Kami siarkan kembali untuk umat, dan kegelapan sirna dari kami, dan kami hidup dalam kebahagiaan, dan semangat kami membara, ketika jalan hidup kami menjadikan agama sebagai puncak tertinggi, dan kami membaca firman pencipta kami untuk mengagungkannya.